Superman hanya ada di film. Yang ada adalah super team. Jadi mesti koordinasi ya kan, dan saya selalu bilangnya I'm not your boss, ya kan? We are one team. Halo Pantaras, kembali lagi di Business Insight. Saat ini saya bersama Direktur Utama PT Medela Potensia Tbk, Pak Kristianto Panji. Apa kabar Pak? Baik, apa kabar Mbak? Berarti sekarang kesibukannya apa aja nih Pak? Ya, semenjak listing lumayan agak sibuk ya, karena kerjaan tambah banyak. Tapi sih menyenangkan ya. Jadi memang zaman sekarang kan zaman keterbukaan ya. Jadi dengan adanya kami menjadi perusahaan terbuka, otomatis ini seiring dengan culture kita, yaitu kita keterbukaan. Karena kembali lagi perusahaan kita ya kan ada dimiliki oleh kita semua. Jadi termasuk employee kami juga memiliki saham kami juga gitu. Oke Pak. Terus selanjutnya saya mau nanya juga tentang ini Pak, kan Bapak kan ini posisinya direktur utama nih, direktur utama banget di PT Medela Potensia. Perjalanan karir Bapak dari awal sampai mencapai sekarang ini gimana sih Pak? Wah ya panjang sih. Jadi saya lulus dari SMA tuh tahun 84 ya. Jadi udah tua saya sebenarnya, udah dekat 60. Setelah lulus dari SMA, ya sekolah SMA-nya SMA laki semua, Canisius. Setelah itu saya pergi ke Amerika untuk menambah ilmu. Pertama kali saya sekolah di University of Washington di Seattle. 4 tahun, setelah itu saya selesai, saya ambil master di Los Angeles di University of Southern California. Nah setelah itulah mulai jalur saya dalam hal karir dimulai, yaitu pada tahun 1989. Jadi, pertama kali saya bekerja di salah satu perusahaan Eropa, precisely adalah perusahaan Swiss yang berdomisili adanya di Amerika, yaitu di kota San Jose. Jadi saya waktu itu pertama kali kerja, ya kan, otomatis belajar ya di perusahaan yang namanya Landis & Gyr. Nah pada saat itu saya tugasnya adalah membuat programming untuk automation. Nah, setelah itu kerja di sana hampir 2 tahun setengah. Setelah itu ya namanya orang kerja pengen dapat karir lebih baik lagi. Kebetulan dapat tawaran kerjaan dari company yang namanya Oracle. Ya, database. Nah, otomatis ya saya pindah ya kan, saya pindah ke Oracle dan karir saya di sana lumayan lama ya, sekitar 5 tahun. Nah, jadi belajar sana mulai dari bawah sampai saya benar-benar mendalami proses software itu untuk manufacturing. Jadi inventory system ya kan, terus cost management, costing dan lain-lainnya. Nah, setelah di sana rasanya kok saya terpanggil pengen pulang Indonesia. Ya kan, ya udah saya akhirnya pulang Indonesia ya kan. Pulang Indonesia, tapi sebelumnya saya juga kebetulan di interview juga sama perusahaan Gajah Tunggal. Jadi perusahaan pertama kali yang saya jalanin di Indonesia adalah dengan Gajah Tunggal Group. Ya, di sana 2 tahun belajar juga karena saya lihat pengalaman yang di Amerika bagus, tapi memang beda ya kerja di Indonesia sama kerja di Amerika tuh beda. Apa tuh Pak bedanya? Bedanya ada positif, ada negatifnya, ya kan? Kalau positifnya, kalau di Amerika itu memang ya fokusnya kerjaan. Tapi kadang-kadang faktor manusianya kadang-kadang agak kurang ya. Ya, gitu. Tapi kalau di Indonesia ya faktor manusianya penting sekali. Relationship itu luar biasa, ya kan? Jadi saya baguslah belajar dua-duanya ya kan. Setelah itu saya kerja di perusahaan namanya PT Tan Sri Gani, itu sebenarnya bukan bagian ya, kerjasama dengan ICI, polyurethane. Itu saya membawahi bidang mulai dari sales sampai posisi terakhir saya posisinya presiden direktur.
di sana, ya kan. Itu bidang usahanya adalah kimia dan packaging. Nah, setelah itu saya udah 12 tahun ya kan, bosen cari yang lain ya. Jadi akhirnya saya pindah ke satu perusahaan yang namanya Veron Pharmaceutical, ya kan, farmasi yang memang merupakan bagian daripada Dexa Group. Jadi saya mulai ganti karir itu, ya kan, mulai dari dari kimia, packaging, saya pindah ke dunia farmasi. Jadi saya pertama kali masuk jadi marketing manager, ya, marketing manager, terus akhirnya menjadi kepala pabrik, ya kan, head of plant site, sampai terakhir posisinya jadi direktur dan juga terakhirnya posisi presiden direktur. Jadi saya di Veron itu sekitar 15-16 tahun. Nah, setelah itu ada kekosongan, ya, posisi kosong di Medela Potensia. Ya, pada saat itu dari arahan dari pimpinan saya pindah, ya, karena udah kelamaan juga, ya kan. Karena saya juga seneng, saya orangnya tipenya suka untuk kalau explore ya. Nah, ya, karena kalau enggak, tapi jangan tiap 2 tahun explore, ya kan. Jadi saya kan yang udah 15 tahun udah cukup lah, ya kan. Akhirnya saya pindah ke Medela Potensia. Dan di Medela Potensia punya proyek yang cukup menarik, yaitu bagaimana membawa perusahaan Medela Potensia ini melantai di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Wah, itu hal yang baru bagi saya. Nah, disitulah, ya kan, saya belajar, ya kan, persiapan dari tahun 2022, ya kan, karena saya masuk di Medela Potensia tahun 2022, bulan Mei, ya kan, kita persiapan sebulan, 2 bulan, 3 bulan terus, ya kan, persiapan. Pas kita sudah yakin bisa, barusan lah kita bekerja sama dengan underwriter dan mulai proses IPO. Oke. Ya. Tapi Pak, itu kan berarti kalau dari yang saya dengar ya Pak, itu nggak inline gitu apa yang Bapak pelajari saat kuliah sampai. Definitely. Tapi bener. Itu Bapak nggak apa-apa waktu tiba-tiba pindah itu kan berarti langsung dunia baru lagi, betul. Mulai dari nol lagi gitu. Itu betul sekali, 100% betul sekali. Karena saya kan belajarnya, sekolah saya S1, S2 lebih ke arah komputer ya. Automation segala macam, ya kan. Pas kerja di Oracle segala macam, mesti agak inline sedikit. Tapi pas sudah ke Indonesia, itu shifting. Lebih ke arah manajemen. Tapi buat satu hal yang saya tahu jelas adalah yang di Indonesia dipakai itu memang bukan tekniknya ABC, tetapi cara kita berpikir. Ya kan, oh iya, abis kalau ada masalah begini, kita mesti flow-nya gimana, ya kan. Kalau bahasa komputer namanya flow chart-nya, ya kan. Ini what if-nya gimana, kalau kejadian ini gimana, kita mesti pikirkan satu persatu, dan istilahnya pemikirannya harus detail dan mendalam. Nah, jadi memang konsep ini yang saya pakai. Ya, semenjak di Indonesia pun dalam kaitan karir saya memang setuju. Pengetahuan soal komputernya udah nggak kepake lagi, ya kan. Tapi yang saya pakai adalah knowledge daripada cara berpikir itu. Ya, nah, memang setelah itu saya juga sempat belajar juga, ambil bisnis juga di Wharton, ya kan, karena kembali lagi saya ngerasa, wah, di Indonesia nih kayaknya perlu nih untuk belajar bisnis, ya kan. Jadi saya juga menyempatkan diri untuk saya ngambil kelas-kelas juga di Wharton, di UPenn, ya kan. Dan waktu itu saya ambil pas zamannya COVID, jadi bisa online, gitu, ya kan. Ya, akhirnya ya kita belajar, ya kan, dan itu pas persis kan COVID kan tahun 2020 kan sampai 2022 kan. Ya, jadi ya udah saya belajar, pas sudah selesai disuruh pindah ke Medela Potensia dan persiapan IPO, ya kan. Jadi pas persis jadinya. Jadi oh iya, ini kepake gini. Nah, jadi yang saya belajar di business school mulai kepake gitu. Oke. Tapi dari yang tadi saya dengar nih, banyak banget belajar. Bapak tuh berarti suka banget belajar. Yes, saya dari SMA. Jadi kalau saya mikir lagi ya, saya waktu SMA tuh kan kalau lulus kan ada kayak buku akhir tahun terus ada tanda tangan, ya kan, terus ada nama, terus alamat, ya kan, terus ada yang namanya kata-kata quotes, ya kan. Nah, dari SMA tuh saya bilang kan,
every day is learning. Oh. Artinya apa? Setiap hari saya harus belajar kok. Hmm. Jadi walaupun saya ya udah umur 60, saya membiasakan diri, ya memang sebelum COVID ya, setiap tahun saya membiasakan diri untuk ambil kelas. Oh. Ya kan? Ambil kelas, ya kan? Entah itu online, entah itu offline, ya kan? Baik itu kadang-kadang di London, ya kan? London School of Economics, kadang-kadang juga ngambil di U of Toronto, ya kan? Belajar, ya kan? Karena saya juga karena saya ngelihat bahwa dunia itu sekarang itu berubah. Dan berubahnya itu bukan pelan, cepat. Ya kan? Apa yang saya pelajarin dulu waktu sekolah sama sekarang komputer aja udah beda. Ya. Zaman saya dulu kalau komputer belajar bahasa C language, ya kan? C atau Fortran. Sekarang udah nggak dipakai. Sekarang udah pakainya kan udah Java lah, udah apa segala macem, ya kan? Nah, jadi artinya bahwa memang dunia itu maju. Nah, oleh sebab itu saya juga nggak mau kalah sama yang muda-muda ya. Jadi saya harus update terus knowledge saya. Tapi konsep ini tuh Bapak belajar dari siapa sih? Ada role model nggak sih Pak dalam menjalaninya? Saya sebenarnya role model saya mama saya ya. Oh. Jadi mama saya tuh walaupun ya orang kuno ya, tapi mama saya tuh selalu rajin untuk les. Kok zaman dulu kan nggak sekolah ya, les ya. Tapi emang lesnya bukan les kayak komputer, enggak, ya kan? Belajar les jahit, ya kan? Les buat puding, les buat nasi kuning apa, ya kan? Pokoknya rajin lah, ya kan, gitu, ya kan? Jadi saya pikir, mama saya kok walaupun tua, ya kan, zaman dulu ya, tapi tetap mau belajar terus, ya kan? Memang belajarnya lebih quote unquote lebih kayak keterampilan ya. Tapi saya bilang bagus juga, ya kan? Jadi saya bilang saya juga mesti belajar, ya kan? Karena ya, nah yang kedua papa saya bilang, Chris, ya kan, orang tua itu cuman bisa memberikan yang terbaik buat anaknya adalah ilmu. Kalau dikasih uang bisa habis, tapi kalau ilmu itu adalah nempel di otak sampai kamu masuk ke liang kubur. Jadi makanya saya bilang, oh iya, teringat ya, saya mesti belajar gitu, ya kan. Oh, berarti role modelnya justru malah orang paling terdekat ya Pak? Iya. Dan tapi kalau misalnya sistem ini sendiri nih Pak, cara Bapak memimpin kalau di perusahaan gimana? Saya termasuk pemimpin yang konsepnya dibilang cukup modern ya, karena saya lebih mau adalah bottoms up. Ya kan? Jadi role saya bukan menyuruh. Ya, saya selalu ngomong sama teman-teman saya, ya kan, staf saya ini ibaratnya adalah dalam suatu orkestra adalah konduktor. Saya konduktor, tapi saya nggak nyuruh, ya kan? Cuman saya kasih tahu, suara di sana harus lebih kenceng ya. Piano jalan ya. Oh, yang nyanyi sekarang, ya kan? Yang nyanyi, tolong suaranya dikencengin dikit, ya kan? Jadi lebih ke arah orkestra. Ya kan? Kenapa? Karena saya ngelihat bahwa zaman sekarang itu zaman yang namanya arahnya teamwork. We cannot live alone. Ya, misalnya segala macam, ya kan, dan saya memang dari SMA tuh terbiasa olahraga tim. Olahraganya basket, sepak bola, voli, ya kan, yang memang yang selalu tim. Jadi saya tak berpikiran bahwa kita tidak bisa mengandalkan hanya kemampuan kita saja. Superman hanya ada di film. Yang ada adalah super team. Bapak tuh berarti banyak banget quotes-quotes di hidup ini. Every day is learning, Superman is a team. Setuju banget sih Pak. Tapi ini tuh dipelajari pernah nggak Bapak dulu ikutan organisasi atau apa? Dari SMA saya selalu ikut organisasi. Jadi dari SMA saya ikut di fotografi, ya kan, sanggar fotografi. Ya. Dulu namanya Kanilens, ya kan. Saya kebetulan ketuanya, ya kan. Ya, tiap bulan, ya kan, kita selalu bahasanya tuh hunting tuh foto ya. Kita pergi, ya kan, ke perkebunan, ya kan,
kemana, ke kebun binatang, ya kan, moto. Jadi emang udah biasa berorganisasi. Tapi kalau udah hasilnya kita pameran, ya. Itu waktu high school. Waktu di universitas saya juga aktif di Permias. Permias itu Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Ya, saya sempat jadi ketuanya juga, ya kan. Gitu. Jadi selalu aktif, ya kan. Waktu saya zaman kerja di Amerika, saya juga aktif juga di namanya IPA, Indonesian Professional Association. Jadi profesional Indonesia kita ada asosiasinya, ya kan. Saya pengurus, saya bukan ketua, ya kan, tapi saya juga aktif di sana. Jadi emang dari dulu saya sukanya kumpul-kumpul. Berarti Bapak bekerja bareng orang lain tuh seneng gitu seneng ya? Betul. Lebih hidup kayaknya. Kalau sendirian malah kayak dihukum. Walaupun sebenarnya kalau kerja sama orang tuh kan dinamikanya lebih naik turun. Waduh, luar biasa ya kan. Saya bilang kalau kita bekerja sama 10 orang, ya kan, itu opininya biasa 100. Ini kombinasi sama itu, ya kan. Tapi that is a challenge, ya kan. Karena saya percaya, ya kan, ini memang ya saya percaya diri saya kan. Kita sebagai makhluk Tuhan, ya, Tuhan membuat kita itu pasti baik adanya. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana ada orang yang bisa jago ini, yang jago ini, pasti kita itu punya specialty lah. Ya. Betul. Dan pasti setiap orang ini kita semua tuh pasti beda-beda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebagai leader, bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa si A ini memang jagonya marketing. Si B ini jagonya di keuangan. Nah, inilah tugas leader untuk bisa mengidentifikasi kekuatan daripada masing-masing orang ini. Dan kita kumpulkan menjadi suatu grup, menjadi yang saya bilang super team. Nah, setelah itu saya akan menjadi konduktornya. Ya, saya selalu aktif dengan teman-teman alumni. Ya, saya kebetulan waktu itu kan kepala pabrik di Jababeka. Jadi saya juga ikut pengurusan FKIJ, Forum Komunikasi Industri Jababeka. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Jababeka kita buat asosiasi, kita kumpul. Gak ada masalah apa-apa kita kumpul, ya kan? Kita bisa lumayan deh, sebulan sekali kita pasti kumpul lah, ya kan? Ngobrol, ya kan? Ada current affair apa, ada apa, opportunity apa, kita share, ya kan? Jadi kita udah biasa, ya kan? Setelah itu, ya kan, juga saya kebetulan juga aktif juga di Kadin. Saya kebetulan jadi wakil ketua Komisi Tetap Industri Farmasi. Terus saya juga aktif juga di GP, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia DKI Jakarta. Kebetulan saya ketuanya, dan juga saya juga aktif juga di NGO, ya, tapi NGO-nya bukan NGO yang aneh-aneh, tapi lebih ke arah training, meningkatkan kompetensi kefarmasian untuk apoteker-apoteker di Indonesia. Ya kan, ini cabang dari Amerika namanya ASPE, International Society of Pharmaceutical Engineer. Nah, itu kita selalu setiap bulan sharing, ya kan, bagi ilmu, ya kan, dan lain-lainnya. Jadi memang senang sih kumpul-kumpul. Bapak memang peduli banget sama industrinya as a whole juga lah, ya Pak. Iya, karena saya pikir once we are in the industry, kita juga harus dekat dengan ekosistemnya. Betul. Ya, kita nggak bisa. Misal kalau kita punya restoran, ya kita taunya restoran doang, nggak bisa. Kita harus tahu, oh ya, orang luar sukanya makan apa, ya kan? Oh iya, bagaimana supply bahan bakunya gimana dan lain-lain. Supaya ini menjadi suatu ekosistem, dan kalau ada masalah apa-apa kita bisa tahu lebih dulu. Ya, jadi bisa antisipasi. Oh, ini kayaknya bakal begini nih gitu. Oke. Nah, tapi kalau buat anak muda nih Pak, anak muda ini kan, soalnya kalau dari saya dengar di Bapak tuh masih bisa nyambung banget ngobrol-ngobrol sama anak muda gitu ya. Nah, nilai yang sebenarnya perlu mereka pegang supaya mereka bisa sukses nih, kayak Bapak nih gimana sih? Saya masih muda loh. Umur boleh tua, ya kan, tapi jiwanya muda, ya kan. Ya, saya selalu kumpul sama teman-teman di kantor, ya kan.
Ya nomor satu, kita harus memahami. Ya, kadang-kadang agak susah ya kan. Jadi kita tuh harus bisa memahami apa sih yang anak muda ini inginkan. Karena saya ngelihat bahwa anak muda ini sebenarnya potensinya luar biasa. Ya, cuman memang kita perlu yang lebih senior ini ya, saya nggak ngomong tua ya, yang lebih senior ini ya kan, untuk bisa memberi arahan. Kamu cocoknya begini, ini begini ya kan. Nah disinilah kemampuan anak-anak muda ini bisa dilatih. Ya kan, dan juga bisa dilatih untuk bersifat bersama-sama, ya. Karena saya lihat zaman anak-anak sekarang ini kan kadang-kadang banyaknya sendirian ya, individual, ya kan. Kalau zaman saya dulu, saya sering dimarahin orang tua karena mainnya di luar rumah terus, ya kan. Kamu jangan kelayapan ya, pulang ke rumah ya kan. Kalau sekarang saya punya anak, saya kan bilang, kamu kelayapan, jangan di kamar terus ya kan, mainan HP terus gitu ya kan. Jadi agak beda ya kan. Nah makanya oleh sebab itu, dan saya melihat bahwa itu kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi saya tuh juga menghimbau kepada teman-teman yang masih muda itu, jangan sendirian. Yuk kita kumpul-kumpul. Jadi di kantor pun ya bisa tanya teman-teman, kita konsepnya adalah open office. Jadi office-nya duduk aja semua bebas, ya kan? Di mana duduk ya kan, gitu ya kan? Dan saya ada di depan situ. Nah, dan saya selalu bilang, siapa yang mau masuk ke ruangan saya, silakan, anytime. Ya, nggak ada border. Kenapa? Saya ngelihatnya gini, saya memang posisi sebagai presdir, tapi cuma karena jabatan. Kita semua sama kok, ya. Kebetulan saya jadi presdir. Direktur utama, ada yang bagian direktur bagian keuangan, ke marketing dan lain-lain. Jadi mereka tuh juga punya tugas masing-masing. Ya, bukan berarti saya lebih hebat, enggak. Karena ya jobnya aja mesti begitu. Ya, jadi mesti koordinasi ya kan. Dan saya selalu bilangnya, I'm not your boss, ya kan. We are one team. Gila, keren banget sih Pak. Terus berarti saya simpulin everything starts with kelayapan ya. Iya betul. Jadi mesti nomor satu, kadang-kadang saya lihat tuh kita harus bisa mendengar ya kan. Kadang-kadang mendengar susah ya. Kadang-kadang kita maunya ngomong terus ya. Mendengar ya kan, menganalisa ya kan. Saya tuh cari bagaimana baiknya gitu. Oke. Anak muda mempunyai potensi yang luar biasa. Kenalilah potensi kalian, galilah, belajarlah, dan jangan lupa implementasikan. Saya yakin masa depan bangsa Indonesia akan jauh lebih baik lagi dibandingkan zaman saya. Karena zaman sekarang anak-anak muda sudah bisa main komputer, sudah bisa artificial intelligence ya kan, di mana hal-hal itu belum ada pada zaman saya. Jadi saya melihat potensi untuk anak-anak muda sekarang itu luar biasa. Tetapi kembali lagi, ya kan, harus punya semangat. Oke, Pak. Jujur saya yang terima kasih Pak, karena saya justru anak semuda ini bisa ngobrol langsung sama Bapak yang ilmunya banyak banget. Teman-teman, banyak banget tadi ilmu yang bisa kita dapat. Salah satunya adalah everyday is learning. Untuk belajar terus dan selalu explore. Dari Pak Kres sendiri itu selalu explore. Lalu kita juga harus selalu cari potensi di diri kita sendiri, karena kita nggak tahu apakah kedepannya itu akan jadi ujung untuk kita untuk terus berjuang. Terima kasih Contenders yang udah dengerin. Sampai jumpa di Business Insight selanjutnya. Terima kasih. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.